Ratusan tenaga honorer yang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, tenaga administrasi di Mamuju menggeruduk kantor bupati menuntut kejelasan nasib mereka. Mereka mendesak agar diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu lantaran sudah bertahun-tahun mengabdi. Karena tidak ditemui Bupati Mamuju, akhirnya ratusan tenaga honorer ini melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Mamuju. Mereka meminta DPRD agar aspirasi mereka diperhatikan dan dipertemukan dengan Bupati Mamuju. Tanya yuk, nak ada jawaban dulu. Bukan nak ada jawaban. Dan kecean beko dan sampai uni-uni. Tanya yuk dengan anak gua. Kericuan serupa juga terjadi di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kericuan terjadi di kantor DPRD Solok Selatan saat ratusan guru honorer yang tergabung dalam forum guru kategori 2 dan guru prioritas terlibat adu mulut dengan seorang ASN saat hendak menyampaikan jawaban usai digelarnya dengar pendapat bersama pemerintah daerah. Dalam aksi ini, para guru honorer menuntut agar diangkat menjadi P3K penuh waktu. Meski sempat ricuh, aksi para guru honorer di DPRD Solok Selatan tetap berlangsung hingga sore hari. Mereka menegaskan akan terus mengawal perjuangan sampai hak mereka sebagai tenaga pendidik diakomodasi pemerintah. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat dan Mamuju, Sulawesi Barat, iNews melaporkan. Masih seputar aksi unjuk rasa, pemirsa, tak terima dirumahkan ratusan tenaga honorer Pemkot Metro Lampung melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor wali kota. Sambil membakar ban, massa menyerukan tuntutan untuk mendapatkan pekerjaannya kembali dan segera diangkat menjadi pegawai dengan perjanjian kerja paruh waktu. Aksi membakar ban mewarnai unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan tenaga honorer Kota Metro Provinsi Lampung. Unjuk rasa digelar dipicu terbitnya keputusan wali kota yang memberhentikan 540 orang tenaga honorer. Massa menuntut Pemkot Metro untuk segera membatalkan keputusan pemberhentian tersebut. Selain itu, massa juga meminta secepatnya mengusulkan pengangkatan mereka menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Kita ada 8 tuntutan untuk khususnya kesejahteraan THL yang sesuai dari 13 prioritas wali kota. Di poin ketiga itu ada kesejahteraan THL dan juga ASN. Tapi honorer mana yang disediakan oleh wali kota? Karena ada 91 pemberhentian THL di tahun 2025. Selama 3 jam berorasi di depan kantor wali kota, massa akhirnya diterima masuk untuk melakukan audiensi. Pemerintah Kota Metro berjanji kepada massa aksi akan memperkerjakan kembali para tenaga honorer yang dirumahkan. Dari Kota Metro, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menangkap 5 pemuda di Klaten, Jawa Tengah yang terlibat aksi teror dengan melakukan penganiayaan di 2 lokasi yang berbeda. Sementara di Denpasar, Bali, penganiayaan terjadi antara penghuni indekos. Rekaman amatir saat sekelompok pemuda melakukan aksi teror penganiayaan menggunakan senjata tajam di Jalan Utama Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Remaja berjumlah 5 orang ini membawa senjata tajam jenis corbek sepanjang 1,9 meter dan menyerang pengguna jalan yang melintas hingga mengalami luka-luka. Para pelaku dalam keadaan mabuk sengaja mencari masalah dengan pengguna jalan. Aksi penganiayaan terjadi di sebuah indekos di Jalan Glagor, Indah Pemogan, Denpasar Selatan. Akibatnya korban mengalami luka di bagian punggung karena sabetan senjata tajam. Hingga kini, motif dan identitas pelaku maupun korban belum sepenuhnya diketahui. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. 15 tersangka ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Wira Satya Triputra mengungkap 15 peran tersangka. Polisi menyebut motif para pelaku utama berencana melakukan pemindahan dana dari rekening dorman ke rekening penampungan. Dari ke-15 tersangka terbagi menjadi 4 tim atau klaster yang masing-masing memiliki peran tersendiri. Disebutkan tim atau klaster pertama merupakan otak penculikan. Kini polisi masih memburu 1 tersangka lagi, yakni EG yang kini ditetapkan sebagai DPO. Selanjutnya, tim gabungan dari Subdit Resmob dan Jatan Ras setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka. Sementara dalam kasus penculikan dan pembunuhan tersebut ada keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat. Disebutkan oknum TNI tersebut berperan sebagai penculik korban. Para tersangka sempat meminta dana operasional untuk menculik korban sebesar 5 juta rupiah. Selain 15 tersangka, polisi juga menampilkan beberapa barang bukti yang berhasil diamankan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Dan Pomdam Jaya Kolonel CPM Doni Agus Priyono mengungkap 2 oknum TNI Kopda FH dan Serka N diberikan uang sebesar 100 juta rupiah untuk menculik Kepala Cabang Bank BUMN. 5 juta telah diberikan di awal dan 95 juta sisanya untuk operasional tim penculik kacap Bank BUMN. Pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus, Serka N bertemu dengan saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu, saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh Serka N, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi saudara EW. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat bocah berusia 2 tahun tiba-tiba keluar dari rumah di dekat toko cat di Jalan Brawijaya, Kabupaten Mojokerto. Diduga anak tersebut lepas dari pantauan orang tua dan lari ke jalan raya. Akibat peristiwa tersebut memicu kecelakaan beruntun antara 2 sepeda motor, truk, dan minibus. Pengendara motor yang melintas dari arah Pasuruan menuju Mojokerto langsung mengerem mendadak menghindari anak tersebut. Tiba-tiba dari belakang langsung ditabrak pengendara motor lain dan jatuh ke tengah jalan. Dari arah belakang truk besar bermuatan air mineral juga mengerem mendadak agar tidak melindas pengendara motor yang terjatuh. Truk pun ditabrak minibus dari arah belakang. Beruntung bocah selamat dan langsung dibawa oleh kedua orang tuanya dan warga lainnya. Belum datang, lari-lari lihat anaknya, lalu dimarahi orang-orang banyak. Itu memang dibiarkan gitu anaknya? Nggak tahu, orang tuanya entah tidur, entah di mana, nggak tahu, lari sendirian. Kini kasusnya ditangani oleh Polsek Pungging dan unit Laka Lantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembakaran dan perusakan fasilitas umum yang terjadi saat unjuk rasa berujung ricuh. Pada akhir Agustus 2025, sebanyak 16 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk seorang anak di bawah umur.
Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang tersangka dalam unjuk rasa di akhir Agustus lalu. Menurut Kapolda, seluruh tersangka ini dipastikan bukan pengunjuk rasa melainkan perusuh dalam unjuk rasa. 16 orang ini ditangkap dari 4 lokasi berbeda. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain Arborea Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen, dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI, dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan. Diketahui 16 tersangka ini berasal dari berbagai kelompok dengan domisili yang berbeda-beda. Selain itu, penyidik masih terus mendalami untuk memastikan keterlibatan pihak lain. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Sulawesi Selatan mengonfirmasi tersangka kerusuhan saat demonstrasi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan akhir Agustus lalu menjadi 53 orang. Sedangkan Polda Jawa Barat menetapkan 42 orang tersangka dalam demo anarkis di gedung DPRD Jawa Barat pada Agustus lalu. Para pelaku kerusuhan demonstrasi berujung pembakaran kantor DPRD Makassar dan kantor DPRD Sulawesi Selatan telah ditangkap. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan total tersangka mencapai 53 orang, terdiri dari 43 orang dewasa dan 11 anak-anak. Para pelaku ini terdiri dari pembakaran pos Satlantas Polrestabes Makassar, penghasutan melalui Undang-Undang ITE, pembakaran kantor DPRD Kota Makassar dan kantor DPRD Sulawesi Selatan. Jumlah tersangka. Jadi sekarang total tersangka ada 53 tersangka yang terdiri dari 43 dewasa dan 11 anak-anak. Kemudian ada beberapa TKP yang kemarin belum saya sampaikan karena ini perubahan terbaru. Ada beberapa tersangka dengan TKP baru. Meski telah menetapkan 53 tersangka, Polda Sulsel masih mengejar sejumlah pelaku lainnya, termasuk pelaku penjarahan ATM Bank Sulawesi Selatan. Sementara Polda Jabar juga menetapkan 42 orang tersangka dalam kasus pembakaran, pengerusakan, penyerangan polisi saat aksi unjuk rasa yang berlangsung di anarkis di gedung DPRD Jawa Barat Agustus silam. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, hasil penyelidikan Ditreskrim Polda Jawa Barat dan Disper Polda Jabar ada 42 tersangka dalam kasus demo yang berlangsung anarkis di gedung DPRD Jawa Barat. 42 tersangka tersebut berstatus sebagai mahasiswa, pelajar, pengangguran, serta pegawai swasta yang terafiliasi dengan kelompok anarkis jaringan dalam negeri maupun luar negeri. Kami telah mengamankan 156 orang. Hasil pemeriksaan saksi dan sebagainya barang bukti, kami tetapkan 26 orang tersangka yang ditangani oleh Krimum. Pembakaran 187, 170, pengerusakan fasilitas umum dan sebagainya, dan termasuk undang-undang darurat. Hingga saat ini, Polda Jabar masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut untuk mencari aktor intelektual dari aksi anarkis tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyambut Menteri Pertahanan Syafri Samsudin setibanya di gedung DPR sekaligus mengantar ke ruang rapat Komisi 1 DPR pada Selasa pagi.
Pertemuan hangat antara Sufmi Dasko dan Syafri penuh dengan keakraban di Kompleks Parlemen DPR. Keduanya berbincang hangat di dalam ruang kerja pimpinan DPR. Setelahnya, Dasko menemani Syafri menuju gedung Komisi 1 DPR. Sambil berbincang akrab, keduanya bersama menaiki eskalator menuju gedung Nusantara 2 DPR. Selanjutnya, keduanya memasuki ruang rapat Komisi 1 DPR guna memulai raker dengan Komisi 1 yang dilakukan secara tertutup. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan prajurit TNI akan terus disiagakan untuk menjaga kompleks parlemen gedung DPR RI hingga kondisi dinilai kondusif. Hal tersebut disampaikan Syafri saat ditemui seusai mengikuti rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI Selasa siang. Ia mengartikan penjagaan ini ialah simbol kedaulatan negara dan akan terus dilakukan prajurit TNI hingga kondisi yang dinilai kondusif. Sementara ketika ditanya tolak ukur kondisi yang kondusif, Menhan tidak menjawabnya secara spesifik, selain menegaskan bahwa TNI akan berada di tengah-tengah rakyat. Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Jadi saya sudah menyetujui dan Panglima akan menindaklanjuti bersama para kepala staf bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI sampai dengan tadi katanya kondusif, ya, lebih kondusif lagi. Diketahui sebelumnya, prajurit TNI dikerahkan untuk mengamankan gedung DPR RI sejak unjuk rasa besar-besaran pada akhir Agustus 2025 lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum resmi membatalkan keputusan KPU tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan Capres dan Cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka. Langkah tersebut diambil KPU setelah mendengar aspirasi banyak pihak terkait terbitnya keputusan itu. Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang 16 dokumen syarat pendaftaran Capres dan Cawapres sebagai informasi yang dikecualikan atau tidak bisa dibuka untuk publik tanpa persetujuan dari pihak terkait dibatalkan KPU. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyatakan pertimbangan pembatalan aturan tersebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam mengambil keputusan ini. Ia pun mengapresiasi beragam masukan dan kritik. Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Sebelumnya, KPU tiba-tiba menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tak lagi bisa membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025, ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik, diantaranya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Saat ini sedang bergulir dua kasus terkait ijazah pemimpin bangsa. Presiden ke-7 RI Joko Widodo diragukan sejumlah pihak, bahkan kasusnya masih terus bergulir. Sementara anaknya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digugat 125 triliun oleh warga bernama Subhan. Gugatan diajukan terkait ijazah SMA Wapres Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, Kepala Sekolah Bruder Yohanes Sudarman membantah Wapres Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Surakarta, Jawa Tengah. Bahkan dirinya bersedia untuk memberikan kesaksian jika diperlukan di pengadilan. Pendidikan yang ditempuh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tengah menjadi sorotan. Bahkan pakar telematika Roy Suryo menuding Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Terkait hal itu, Kepala SMA Santo Yosef Solo Bruder Yohanes Sudarman membantah Gibran pernah bersekolah di sana. Berdasarkan data buku siswa SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Solo, tidak pernah ada nama Gibran Rakabuming Raka yang tercatat sebagai siswa di sekolah itu. Kepala SMA Santo Yosef Solo pun juga menyatakan kesiapannya memberikan keterangan di persidangan jika diperlukan. Memang benar-benar tidak sekolah di SMA Pangudi Santo Yosef dan pihak sekolah punya data dan bukti yang konkret yang bisa dibuktikan oleh siapapun. Apabila dibutuhkan oleh pengadilan, saya siap sedia untuk memberikan kesaksian demi nama baik sekolah SMA Pangdulur Santo Yosef Surakarta. Sebelumnya Roy Suryo menyebut Gibran pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah, namun tidak selesai. Bahkan menurutnya ada saksi dan bukti yang menunjukkan Gibran pernah sekolah di sana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Bapisus Aris Marsudianto buka suara terkait isu Cawapres pada Pilpres 2024 akan bergabung dengan Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, ramai di media sosial sosok Mahfud MD diisukan akan menduduki kursi kosong Menko Polkam. Ramai isu Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 akan masuk Kabinet Merah Putih dan menduduki kursi kosong Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI. Isu itu muncul dari unggahan di media sosial X atau yang sebelumnya dikenal Twitter dari akun @PaulJokesID yang menulis info terkini sepertinya bakal ada Cawapres 2024 yang akan bergabung kabinet. Terkait hal itu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto menegaskan bahwa urusan Menteri Kabinet Merah Putih sepenuhnya hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Nantilah, itu urusan kan cuma ada Pak Mahfud berarti ya Pak, karena kan Caimin kan udah masuk kabinet. Nah ini gimana nih Pak Mahfud ini Pak? Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden ya, saya nggak bisa menyampaikan dulu. Ya nanti kita lihat aja, ya, nanti kita lihat. Nanti setelah selesai lah ya, nanti setelah selesai baru enak. Kan kursinya juga yang kosong Menko Polkam. Nah ini melihat sosok Pak Mahfud gimana? Oh nanti akan dicari putra terbaik lah oleh Pak Presiden pasti ya. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu, siapapun dari mana asalnya. Sementara itu saat ditanya apakah Kepala Bapisus sempat diajak berbicara mengenai sosok calon Menko Polkam, Aris hanya mengiyakan namun tetap tidak merinci lebih jauh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019-2024, enggan menjawab apakah dirinya ditawari masuk ke Kabinet Merah Putih dan menjadi Menko Polkam. Dihubungi nggak sih Pak untuk diskusi probabilitas apakah boleh atau enggak, bisa atau enggak, kansnya ada atau enggak untuk masuk bergabung ke pemerintahan? Jawabannya seperti tadi, nanti saya hanya akan menjawab itu ketika orang yang punya kompetensi atau kewenangan ya untuk itu. Karena tidak ada gunanya juga saya menjawab itu pasti kontroversi. Misalnya kalau begini, saya tidak mau, pasti ada yang bilang, siapa yang nawari lu? Gitu. Lalu, oh saya mau, oh so aja lu gitu. Di kemarin di luar, sekarang mau kan gitu. Pasti ada apa kontroversi. Oleh sebab itu jawaban bagi saya ke sana. Nanti kalau sudah saatnya agar tidak menimbulkan kontroversi selesai gitu jawab. Oke, kalau itu saya putar ke arah tips kalau kayak gitu. Soalnya ada yang nanya nih, apa yang Prof Mahfud akan lakukan sekarang seandainya jadi Menko Polhukam lagi?
Tidak tahu karena saya sekarang tidak Menko Polhukam. Iya kan? Masa mau dilakukan sekarang? Kalau saya Menko Polhukam, nyatanya sekarang saya bukan Menko Polhukam, tidak tahu saya melakukan apa-apa. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk figur untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Sejumlah nama dinilai netizen potensial mengisi kursi tersebut dan berikut diantaranya. Pertama, Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024. Yang kedua ada Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Kabinet Merah Putih. Ketiga, Syafri Syamsuddin, Menteri Pertahanan Kabinet Merah Putih. Keempat, Hadi Cahyanto, Menko Polhukam 2024. Kelima, Gatot Nurmantio, Panglima TNI periode 2015 hingga 2017. Keenam, Andika Perkasa, Panglima TNI periode 2021 hingga 2022. Dan yang ketujuh, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali melantik sejumlah menteri di Istana Kepresidenan besok. Menurut Kepala Bapisus, Aris Marsudianto, posisi menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Kabar Presiden Prabowo Subianto akan kembali melantik menteri kembali mencuat. Kursi Menko Polkam serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong dikabarkan akan segera diisi. Info yang beredar, esok hari Presiden Prabowo akan kembali melantik sejumlah menteri usai perombakan kabinet. Menurut Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto, kursi Menko Polkam dan Menpora akan diisi oleh orang yang berkompeten. Jamari Caniago masuk di list reshuffle besok, Pak. Waduh, saya nggak bisa bicara tentang reshuffle ya. Biar nanti tapi namanya udah final belum, yang Pak? diumumkan beliau. Udah final belum nama untuk Menko Polhukam? Waduh, nggak ngerti lah gitu ya. Reshuffle nanti biar itu urusan beliau ya, hak prerogatif beliau. Tapi kan secepatnya ya, Pak. Apa? Tentang reshuffle ya jangan tanya saya. Tapi besok ada undangan jam 2 Pak di sini pelantikan. Nanti kita lihat ya, nanti biar Pak Menceknek aja itu ya. Tapi beredar diskusi. Diskusinya pencarian nama Menko Polhukam sama Menpora Bapak ikut? Enggak, tadi saya tidak ikut diskusi tentang itu ya. Itu hak prerogatif beliau lah. Ada debat ya? Berarti ada. Enggak ada tadi. Ini tadi hanya bicara tentang itu energi ya. Energi Koperasi Merah Putih, nelayan dan lain sebagainya lah. Bapak kalau ad interim itu nggak ada batas waktu berarti nggak secepatnya dong? Ya tergantung kebutuhan kan dan Presiden kan untuk mendapatkan calon yang putra terbaik bangsa kan. Sampai kapan ini? Ya kita tunggu aja. Sebulan, 2 bulan. Masih banyak Pak calonnya Pak. Politik atau profesional Pak? Diisi oleh orang politik atau profesional? Pasti orang yang purnawirawan ya Pak? Kompeten lah. Oke, terima kasih ya. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kelangkaan stok BBM di SPBU swasta berdampak pada PHK sejumlah karyawannya. Sementara itu pemerintah membantah membatasi impor yang jadi penyebab kelangkaan BBM di SPBU swasta. Pemerintah angkat bicara tentang kelangkaan BBM di SPBU milik swasta. Diduga kelangkaan stok BBM ini akibat stok milik SPBU swasta yang mulai kosong. Pihak swasta beranggapan kelangkaan stok akibat pemerintah membatasi kuota impor. Padahal pemerintah telah memberikan kuota impor pada perusahaan swasta hingga 110%. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta pihak swasta berkolaborasi dengan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan stoknya. Jadi gini, saya kan udah ngomong beberapa kali menyangkut SPBU swasta. Yang pertama, SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110% dibandingkan dengan 2024. Ini biar clear ya, kita sudah memberikan kuota impor 110%. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan. Contoh, 2024
si perusahaan A mendapat 1 juta kiloliter. Contohnya, di 2025 kita memberikan kuota impor 1 juta kiloliter plus 10%. Berarti 1.100.000 kiloliter. Nah, kalau masih ada kekurangan, kita minta untuk melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Kenapa? Karena ini terkait dengan hajat hidup orang banyak. Cabang-cabang industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus tetap dikontrol oleh negara. Supaya apa? Semuanya baik. Ya, gitu ya. Gimana Pak caranya Pak? Pekerja dari Shell dan lain sebagainya kan banyak yang di-layoff juga nih Pak. Sebenarnya mereka bisa melakukan kolaborasi dengan Pertamina. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat dengan Pertamina. Dan wamen saya juga sudah pimpin rapat. Tapi nanti saya akan mengecek perkembangan terakhir dari tim yang kemarin saya bentuk untuk mengatasi. Kelangkaan stok bahan bakar milik swasta berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah karyawan terkena PHK oleh SPBU milik swasta. Meski demikian, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke KPK. Uang itu akan menjadi barang bukti terkait kasus korupsi kuota haji. Pendakwah Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Pada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur Travel Uhutur Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu. Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus atas bujukan dari seseorang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Ibnu Mas'ud. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya pendudukan penuh kota Gaza, tentara Zionis Israel terus membombardir gedung perumahan. Israel meratakan menara Al-Ghafri, gedung tertinggi di kota Gaza setelah peringatan evakuasi. Tentara Zionis Israel mengebom menara Al-Ghafri di daerah pelabuhan sebelah barat kota Gaza setelah mengeluarkan peringatan evakuasi pada hari Senin. Serangan ke menara setinggi 20 lantai ini diikuti kepulan asap tebal yang membumbung tinggi di atas lokasi kejadian. Bangunan tertinggi di kota Gaza yang menampung ratusan keluarga Palestina dan kantor media ini diklaim Israel digunakan oleh Hamas untuk memata-matai Israel. Pasca serangan demi serangan yang kian masif, meski sejumlah keluarga memilih mengungsi, beberapa lainnya memilih tetap tinggal. Serangan terjadi di tengah perluasan operasi darat Israel di Gaza, bagian dari operasi kereta perang Gideon II yang baru-baru ini diumumkan. Sejak 5 September, Israel mengintensifkan pemboman, menargetkan menara perumahan di kota Gaza dalam upaya invasi skala penuh dan pendudukan kota Gaza.